Halo, selamat pagi Sobat Tarot Kue. Hari ini kita akan bahas tentang apa sih pikiran dan perasaannya terhadap kamu. Buat kalian di sini yang lagi lost contact, yang lagi di ghosting, yang lagi ditinggalin, yang gak ada kabar, yang baru putus maybe, yang udah lama gak kontekan sama dia dan kalian ngerasa kayak aduh, gimana sih pikiran dan perasaannya sama kalian? Apakah dia masih ingat sama kamu? Apa dia kangen sama kamu? Atau mungkin dia akan kontak kamu lagi? Atau mungkin sebenarnya dia itu masih punya perasaan yang cukup dalam sama kamu, tapi memang terhalang oleh satu hal lainnya sehingga dia masih belum bisa ada kabar sampai saat ini sama kamu. Atau mungkin kalian lagi LDR jauh dan terus tiba-tiba dia susah dikontak dan lain-lain. Nah, ini it's good judul buat kalian. So, disclaimer dulu, ini general reading ya. Jadi ini bisa resonate atau enggak. Jadi kalian lebih bijak lagi dalam menyikapi video ini ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Ini just fun reading aja. Jadi kalau kalian ngerasa nanti cocok, kalian bisa lanjutin. Kalau kalian merasa ini kurang cocok buat kalian, kalian bisa pilih judul yang lain ya. Jadi jangan dipaksain kalau kartunya dirasa nggak cocok. Buat kalian yang mau private reading sama aku, kalian bisa kontak WhatsApp aku, nomornya ada di link description box. Jadi kalian bisa langsung kontak aku dan private sama aku, oke? Oke, kita lihat siapakah dia orang yang mau kita bacain. Siapakah dia? Five of Cups. Oke. Siapakah dia orang yang mau kita bacain? Oke. Nine of Pentacles. Oke. Siapakah dia orang yang mau kita bacain? Give me one card please. Siapakah dia yang mau kita bacain? Siapakah orang yang mau kita bacain? Oke. Ada The Chariot. Oke, kebanyakan. Sorry. Siapa yang mau kita bacain hari ini? Oke, Four of Cups. Oke, kalau aku lihat energinya bottom of deck-nya Queen of Pentacles. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini, sebenarnya siapakah dia? Dia adalah seseorang yang aku rasa punya kesedihan yang cukup dalam ya. Jadi aku ngerasa di sini dia adalah seseorang yang mungkin saat ini energinya lagi sedih, lagi sorrow, lagi mendung, atau ada energi kesedihan, luka, atau banyak hal yang lagi dia pikirin dan rasain. Aku ngerasa energi dia saat ini adalah dia orang yang cukup tertutup, cukup privacy orangnya, cukup berlayer, introvert mungkin, susah kita reach out, susah kita touch, susah kita tahu sebenarnya isi hati dia tuh apa sih, isi hati, isi pikiran dia apa, dia tuh orangnya kayak gimana. Nah, itu tipe orang yang cukup sulit kita tebak dia tuh mikirin apa, maunya apa, kehidupannya seperti apa gitu. Ini orang yang cukup kompleks untuk kamu ketahuin, cukup kompleks untuk kamu tembus, dan cukup bikin kamu bingung gitu, kayak ini tuh sebenarnya gimana sih orangnya gitu. Karena ada orang yang memang tipe yang berlayer-layer ya. Jadi dia nggak tipe orang yang terbuka gitu. Dia tipe orang yang cukup berlayer, yang bikin kadang kita tuh bingung sebenarnya tuh dia tuh maunya apa sih gitu, apa sih yang dia pikirin gitu, apa-apa nggak pernah ngomong, apa-apa nggak pernah terbuka. Nah, ini tipe-tipe dia banget. Nine of Pentacles, aku ngerasa apakah dia cukup pintar, atau secara knowledge dia cukup pintar, mindsetnya bagus, logikanya bagus, rezekinya juga bagus, secara material thing bagus. Mungkin dia juga seseorang yang tidak kekurangan. Aku lihat di sini dia seorang yang berkecukupan, karena di sini ada Queen of Pentacles sama Nine of Pentacles. Berarti secara energi dia seseorang yang magnetik, jadi secara magnetik rezeki ya. Jadi orangnya berkelimpahan harta mungkin, atau secara mungkin nggak terlalu yang berkelimpahan harta banget, tapi dia cukup bisa memberi, cukup royal, banyak memberi, atau dia tipe orang yang sudah lahir memang hidupnya enak gitu, bukan yang hidupnya penuh kesusahan. Dia adalah seseorang yang lumayan kalau ada masalah itu biasanya kabur. Dia tipe orang yang mungkin secara energi aku belum lihat dia seorang yang cukup dewasa ya, karena aku lihat energi di sini Four of Cups. Dia yang tipe kalau misalnya lagi ada masalah dia lebih baik kabur, ngilang gitu aja. Jadi kita bingung sebenarnya
sebenarnya tuh dia maunya apa. Nah ini energi dia banget gitu. Jadi energi dia adalah energi yang kalau misalnya kamu lagi ada problem sama dia, lagi ada masalah sama dia bisa pergi gitu aja, ngilang gitu aja. Nanti habis itu bisa balik lagi ke kalian tanpa ngerasa bersalah, tanpa ngerasa kayak pernah ada sesuatu. Kayak bukannya minta maaf, say sorry, tapi malah dia kayak oke, ya udah aku balik lagi, aku nggak ada apa-apa nih, aku nggak ada problem apa-apa. Nah itu energi dia banget sih. Oke. Oke, sekarang kita lihat energi dia versus energi kamu. Oke. Kita lihat ya, energi dia versus energi kamu. Gimana sih energi dia sekarang? Sama kamu. Energi dia sekarang. Energi soal yang kita bacakan ini seperti apa sih? Oke. Oke. Ada Three of Swords. Langsung ketebak. Energi dia gimana sekarang? Buat seseorang yang udah ninggalin kamu, ghosting kamu, ngilang dari hidup kamu, lost contact sama kamu, gak ada kabar, bahkan ngeblok kamu mungkin, gak bisa dihubungin. Kita lihat energi dia tuh sebenarnya gimana sih sekarang. Energi dia saat ini. Oke, strength. Teman-teman di sini sobat Tarot Chloe, kalau kalian ngerasa readinganku di sini sampai di sini kalian ngerasa nggak resonate atau kayaknya bukan buat kalian, kalian bisa mulai berhenti ya, stop, cari judulku yang lain, oke? Karena kalau misalnya yang kalian pikirin dan fokusin tidak ada di ciri-ciri ini, berarti ini pesan bukan buat kalian ya. Jadi jangan dipaksain, oke? Oke, terus kita lihat energi kamu. Oke, sorry. Kita lihat energi dari kamu. Apa sih energi kamu? Oke. Energi kamu, oke, Five of Swords. Oke. Bau-baunya sih kayaknya apakah sebenarnya kalian yang meninggalkan atau kalian yang udah capek jadi kalian yang pergi? Karena aku ngeliat di sini kayaknya mungkin dia nih jangan-jangan yang ngerasa ditinggalin kalian. Oke. Bottom of the deck-nya adalah Five of Pentacles. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini energi dia saat ini lebih ke ada patah hati, ada rasa sakit yang luar biasa. Karena Three of Swords itu bukan perasaan sakit biasa, tapi ini sakit yang luar biasa, perasaan yang cukup dalam. Jadi sakit hati yang cukup dalam, perasaan yang sangat bikin bisa traumatis atau bisa bikin orang cukup terguncang. Dan biasanya yang kayak gini susah untuk disembuhin. Perasaan luka seperti ini terhadap kamu, terhadap perasaan ini, hubungan ini, itu lumayan besar ya. Karena kalau Three of Swords itu tanda bahwa pihak tersebut, orang yang kamu lagi fokusin sekarang, itu benar-benar ngerasa nggak baik-baik aja, dan bahkan hingga saat ini dia mencoba untuk bagaimana caranya bisa bertahan. Karena di sini ada strength. Jadi energi dia saat ini adalah mungkin lagi butuh healing, terluka, butuh waktu untuk recovery, butuh waktu untuk diam, butuh waktu untuk mencari pencerahan hidup, mencari jawaban hidup, mencari gimana caranya perasaan dia itu nggak membakar energi dia dalam kehidupan ini. Di sini ada strength, jadi dia energinya, jadi meskipun dia terluka, meskipun dia lagi banyak pikiran, mungkin bisa cukup sampai level dia bisa mungkin depresi atau bisa sampai mengurung diri dan mungkin gak banyak ketemu orang. Ini bisa karena di sini ada energi Five of Cups. Jadi dia memang tipe orang yang cukup pendiam ataupun introvert ataupun susah kita tebak maunya apa, berlayer. Nah kalau orang seperti ini punya perasaan sampai Three of Swords, itu berarti dia benar-benar bisa nggak baik-baik aja. Ditambah dia tipe orang yang tidak akan mengungkapkan perasaannya. Mungkin juga dia nggak tipe yang cerita sama orang lain atau mungkin minta saran sama orang lain. Jadi semua hal yang menyakitkan bagi dia itu dia pendam sendiri. Luka dia pendam sendiri, sakit hati dia pendam sendiri. Nah ini dia. Dan strength itu adalah energi bagaimana dia mencoba untuk bertahan. Jadi ini energi strength adalah energi bagaimana dia mencoba sekuat tenaga untuk bertahan di
fase ini dalam hidupnya. Aku ngerasa strength itu adalah gimana caranya dia berkamuflase. Jadi dia kelihatannya di luar baik-baik aja, kelihatannya di luar fine-fine aja, seru-seru aja, tapi di belakang wah dia bener-bener nggak baik-baik aja gitu. Jadi kalau kamu ngerasa kamu yang ninggalin dia, mungkin ini lebih ke energi dia yang mencoba untuk terlihat baik-baik aja di depan kamu, tapi nyatanya enggak, sama sekali enggak gitu. Jadi aku curiganya di sini apakah kalian yang udah capek sama dia, kalian ninggalin dia, atau kayak gimana nih? Karena aku ngerasa energinya sebenarnya dia juga cukup broken heart gitu, bahkan lebih dari kalian. Karena di sini energi kalian Five of Swords sama Page of Sword. Jadi apakah di sini kalian yang justru meninggalkan atau memutuskan untuk ya udah pisah, nggak usah lanjut, ya udah sana pergi, ya udah kita nggak usah kayak gini lagi, atau mungkin kalian yang awalnya mengundang hubungan ini bisa sampai tidak ada komunikasi lagi gitu, apakah ada keributan sebelumnya dan lainnya. Dan Five of Swords sebenarnya aku merasa di sini energi kalian adalah energi yang cukup baik sebenarnya. Energi di sini adalah kalian udah mulai coba move on atau udah mulai kadang kepo-kepo dikit, tapi di sini lebih ke energinya Five of Swords tuh ya udah gitu, gue udah mau move on deh, gue udah mau pergi, aku udah mau pergi, aku udah mau jauh, aku udah nggak mau pusing mikirin ini, mau nggak mau sesayang apapun kamu sama dia, segak bisa kamu lupain sama dia, kamu tetap berusaha apa ya untuk mencoba untuk ya udah aku nggak mau lagi deh di hubungan ini, aku nggak mau terlalu terperangkap di komitmen atau hubungan ini yang menurut kamu gak worth it. Nah, aku ngerasa ini energi kamu banget gitu. Terus di sini ada Page of Sword. Di sini Page of Sword tuh adalah kamu secara apa ya? Kamu lebih mengandalkan rationality kamu gitu. Jadi kamu lebih pakai logical thinking kamu dibandingin perasaan kamu. Di sini kamu benar-benar fokus sama apa yang bisa mengembangkan hidup kamu. Bagaimana kamu mikir hubungan ini berjalan secara rasional, dan kalau memang dia nggak worth it ya kamu pergi gitu. Jadi aku ada merasa di sini orang yang mau move away. Five of Pentacles ini adalah orang yang mau move away, yaitu kamu, untuk mencari kebahagiaan nih di sini kelihatan. Jadi kamu di sini energinya malah udah mau move on, kayak kamu cuma tes water aja, cuman kepo-kepo dikit aja di sini energinya gitu. Oke? Sekarang kita lihat gimana sih pikiran dan perasaannya terhadap kamu buat dia yang lagi lost contact sama kamu, yang gak ada komunikasi sama kamu, yang udah lama gak ada kontak sama kamu sama sekali, kamu kangen sama dia, kamu pengen tahu, bahkan kamu gak bisa juga mungkin kontak dia dengan kabar dia sama sekali, dia mungkin blokir kamu. Coba apa pikiran dan perasaannya terhadap kamu. Oke. King of Swords, Queen of Wands, menarik. Buat kalian mau private reading sama aku, kalian bisa langsung WhatsApp aku ya. Nomornya ada di link description box, langsung aja kontak aku kalau kalian mau private dan ngerasa nyaman untuk konsultasi sama aku. Aku juga bisa coaching, bantu kalian healing kalau misalnya kalian butuh dibantu ya. Kalau kalian butuh lagi depresi, kalian pengen move on, aku bisa bantu juga gitu. Oke? Atau kalian lagi bingung mencari keputusan juga bisa. Oke, kita lihat apakah pikiran dan perasaannya terhadap kamu buat kalian yang udah lost contact. Apa pikiran dan perasaannya terhadap kamu buat kalian yang udah lost contact. Oke, itu off cup. Maaf ya agak goyang-goyang ini. Bottom of decknya The Star. Wow, coba kita lihat, kita ambil di sini, kita sedikit rapihin dulu. Kalau aku lihat di sini energinya wow. Ada King of Wands, Queen of Wands, The Hangman, Two of Cups sama The Star. Bottom decknya ada Knight of Swords. Apa sih isi pikiran dan perasaannya sama kamu? Wow, ini cukup positif ya. Jadi gini, kalau misalnya aku lihat di sini, energinya apa sih sebenarnya? Aku ngerasa energinya di sini King of Swords, Queen of Wands. Apa sih isi pikiran dia terhadap kamu? Aku merasa dia itu yang kalian lagi pikirin dengan ciri-ciri yang di atas ini ya, dengan energi dia seperti ini, dengan ciri-ciri seperti ini. Kalau ini rasanya buat kamu, this message for you. Apa sih isi pikiran dia dan perasaannya sama kamu?
dia ngerasa bahwa hubungan ini dan especially kamu itu adalah hubungan sesuatu hal yang sebenarnya worth it, sebenarnya tuh berharga buat dia gitu. Ini adalah hubungan yang sebenarnya dia punya banyak pengharapan. Awalnya banyak harapan yang dia pikirin untuk hubungan ini, banyak ekspektasi, banyak hal-hal yang dia pikir hubungan ini bisa berjalan seperti ini, seperti itu, dan lain-lain. Jadi dia punya banyak pikiran, pengharapan, doa dalam hubungan ini gitu. Jadi apa sih sebenarnya dia pikir dan rasain? Sebenarnya dia merasa bahwa hubungan ini tuh worth it, hubungan ini tuh berharga, hubungan itu bisa dibawa jangka panjang, banyak rasa optimisme, banyak hal-hal positif yang bisa dibawa hubungan ini, dan mungkin bahkan hubungan ini bisa membawa hidup dia tuh ke arah yang lebih baik gitu. Aku nggak tahu, aku ngerasa energi di sini banyak dari kalian yang ngebantu dia untuk hidup itu bisa lebih bermakna, berarti, maju. Mungkin kalian bisa lebih banyak menginspirasi dia, kayak kamu tuh kita harus gini, kita kedepannya bisa kayak gini. Sehingga itu hal-hal tadi yang secara natural kamu kasih ke dia, harapan-harapan, optimisme, target masa depan, itu bikin dia punya harapan yang lebih besar gitu daripada dia punya ekspektasi yang terlalu besar lah, intinya gitu. Jadi dia punya ekspektasi dan pengharapan pada hubungan ini tuh besar banget, sehingga akhirnya di hubungan ini kalian akan mudah terluka karena ekspektasi kalian cukup besar pada hubungan ini gitu. Jadi nggak sinkron dengan fakta atau realita gitu. Dan aku ngerasa memang dari sisi dia saat ini dia bingung sebenarnya, belum ada keputusan yang pasti untuk apa yang mau dia lakuin selanjutnya sama kamu kalau dia memang lagi lost contact. Jadi dia di satu sisi dia tahu kamu berharga, di satu sisi dia bingung. Dia suka sama mindset kamu. Di sini ada King of Swords sama Queen of Wands. Mungkin aku ngerasa di sini apakah kalian cukup bekerja keras? Misalnya kalian cukup bekerja keras dalam urusan kantor, karir, kehidupan, financial, atau tentang pendidikan. Misalnya kalian fokus sama pendidikan, sekolah, ataupun hal-hal lainnya. Jadi aku merasa di sini ada sisi ambisius dari kamu, dan dia merasa kamu tuh something yang wow gitu. Dia tuh respect gitu sama the way kamu mencoba untuk berusaha menjadi seorang yang terbaik gitu. Dia tahu kamu tuh orang yang pekerja keras, kamu orang yang effortnya besar. Dan Queen of Wands juga, kamu secara action, kamu adalah orang yang no wacana-wacana gitu. Kalau kamu bilang kayak kamu mau A, kamu akan ngelakuin itu. Kalau pikiran kamu tuh tajam, to the point, kamu cukup smart. Nah, dia tuh tahu kalau kamu melakukan sesuatu tuh pasti kalau kamu melakukan sesuatu, mikirin sesuatu, kamu pasti akan lakuin dan lakuinnya terbaik gitu. Jadi di isi hati dan pikiran dia sama kamu adalah, di satu sisi dia ada kerinduan ya, karena di sini ada Star, banyak afirmasi sebenarnya yang dia lakuin sekarang, banyak pengharapan, banyak afirmasi, banyak doa sebenarnya yang dia panjatkan untuk hubungan ini gitu. Dan awalnya dia pikir hubungan ini bisa berhasil karena koneksi kalian itu kayak soulmate, rasanya kok cocok ya sama kamu, rasanya kok nyambung ya sama kamu. Ini yang dia rasain, kayaknya kok sama kamu tuh segala hal yang diobrolin itu cocok, dan kayaknya tuh lu tuh bisa bantu gue untuk maju gitu. Mungkin dia tipe orang yang manja, yang biasa enak, serba enak hidupnya, dan dengan datangnya kamu dia tahu bahwa kehidupan itu butuh usaha, butuh effort, butuh perjuangan. Nah, dia tuh baru tahu bagaimana sih rasanya berjuang, bagaimana sih rasanya berusaha itu dari kamu. Jadi kamu itu banyak banget hal yang bikin dia tuh ngerasa kamu tuh sangat menginspirasi dia sebenarnya gitu. Jadi ada gak sih kerinduan? Ada, tapi ada the hangman, kebingungan gitu. Kenapa dia seperti ini sih sama kamu? Kita bisa lihat dari sini Justice dan Ace of Wands, banyak pertimbangan dan ekspektasi. Jadi antara ekspektasi dia dengan hubungan ini dengan realitanya tuh nggak sesuai gitu. Dan dia tipe orang yang kalau memang dia mengharapkan sesuatu, mikirin sesuatu, dia tuh nggak jujur, nggak ngomong sama kamu kayak aku tuh pengennya kamu gini, enggak. Daripada dia ngomong, dia malah mendem. Nanti kalau misalnya hubungan lagi baik-baik aja, terus kamu bikin kesalahan sedikit, biasanya dia meledak gitu. Dia tipe orang yang kayak gitu. Jadi diam ternyata dia menumpuk masalah kita, kesalahan kita tanpa ngoreksi, kasih tahu, tiba-tiba dia kayaknya ngerasa udah capek, pergi, ya udah gitu. Jadi ini energi dia seperti itu. Jadi dia belum dewasa ya, tanda kutip memang dia belum dewasa. Makanya dia seperti ini sama kamu.
So, apa sih isi hati dan pikiran dia sama kamu? Isi pikiran dia dan perasaan sama kamu sebenarnya perasaannya masih besar ya. Perasaannya masih ada, harapannya masih ada, doa dia terhadap hubungan ini juga masih ada. Tapi memang karena dia belum dewasa, karena dia belum menyelesaikan masalah, melihat suatu masalah dengan dewasa, makanya dia defensif gitu. Dia pergi, dia ghosting gitu aja. Tapi dia bingung, tapi pengen, tapi bingung, tapi pengen gitu, nggak terlepas dari dia laki-laki atau perempuan, terlepas dari dia masih muda atau udah cukup dewasa. Ini tuh bukan tentang usia tapi tentang kedewasaan. Jadi aku merasa di sini energinya sebenarnya dia masih bisa punya potensi untuk kalian perbaiki ya. Jadi hubungan ini masih bisa kalian perbaiki, masih ada potensi untuk kalian kembali sama-sama, tapi memang harus ada extra effort gitu dari kamunya, dari dianya. Tapi mungkin kalau memang dia masih defensif dan kamu sayang sama orangnya, kamu bisa tunjukin itu kalau kamu masih punya kesempatan. Kalau enggak, berarti memang aku tidak menyarankan kalian untuk menunggu orang ini ya, to be honest. Kalau dia sudah ghosting kamu, berarti dia sudah memutuskan untuk tidak sama kamu, dan ya sudah ya. Jadi aku merasa ini energinya nggak terlalu baik untuk kalian tunggu, karena ini bisa lama banget, bisa nemain tarik ulur terus, bisa nggak jelas terus, bisa mungkin kadang-kadang dia datang tiba-tiba pergi lagi, dan kalian udah berharap nanti kalian hancur lagi. So aku rasa ini cukup. Semoga ini sedikit membantu ya tentang apa sih isi pikiran dan perasaannya terhadap kamu. So kalau aku bisa rangkum, dia adalah seseorang yang masih ada perasaan sama kamu, dan masih ada pengharapan sama kamu, dan merasa kamu tuh seseorang yang worth it, bernilai, dan bahkan kamu seseorang yang bernilai tinggi gitu. Jadi dia tahu kalau ke orang seperti kamu tuh harusnya nggak bisa sembarangan. Tapi the hangman ini adalah sisi childish dia, karena dia belum dewasa, makanya setiap ada masalah dia memilih kabur. Daripada menyelesaikan, daripada ngomong baik-baik sebagai gentleman, dia mending kabur. Udah, aku pergi aja, aku kabur, dan nanti kalau udah nggak bingung bisa datang lagi. Tapi ya kita nggak bisa gitu, di posisi seperti itu kita nggak bisa, dan ini masih bisa diperbaikin hubungannya. So kalau kalian suka dan sayang sama orangnya, aku saranin untuk banyak-banyak berdoa, tapi tidak perlu ditunggu. Jadi kalian move on aja, fokus aja ke diri kalian sendiri. Biarkan kalau memang dia sudah selesai berpikir ya, biarkan dia yang kembali ke hidup kalian. So mungkin Oke, aku rasa itu cukup untuk readinganku kali ini. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa kalian bisa klik like, comment, and subscribe buat biar channelku makin bertumbuh dan aku makin semangat juga buat reading setiap harinya sama kalian. Oke, see you next reading sahabat Chloe. Bye bye.